Dan untuk menyadarkan roh bahwa dia ini telah berada di dunia yang lain, dan untuk menunjukkan jalan kepada sang roh untuk menuju jalan yang mesti dituju sesuai dengan ketentuan Yang Maha Kuasa. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di hari Selasa ini Nadia akan kembali membahas sebuah cerita, kisah dari Indonesian Tradition selanjutnya, yaitu dari Bali. Hai Wawak Bali, apa kabar semuanya? Thank you banget setelah aku kemarin upload beberapa tradisi-tradisi dari beberapa daerah di Indonesia. Banyak sekali dari Wawak Bali yang menyarankan aku untuk membahas salah satu tradisi mereka, yaitu ngaben. Dan untuk kalian yang baru join di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Aku bakal upload 3 kali seminggu di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Dan untuk kalian sudah subscribe, terima kasih banyak. Yang belum subscribe, boleh lah Wak ya, di subscribe juga ya kan. Oke Wak, jadi seperti yang kalian tahu, tidak diragukan lagi bahwa negara kita Indonesia ini kaya akan keragaman suku dan budaya. Berbagai ritual adat dengan maksud dan tujuan tertentu banyak sekali kita jumpai di penjuru Nusantara ini ya kan Wak. Mulai dari wujud ucapan syukur, penghormatan kepada leluhur, hingga upacara pemakaman dengan berbagai keunikannya. Dan di video kali ini aku akan ngebahas salah satu kebudayaan yang memang sudah ada sejak zaman nenek moyang kita. Kalau kemarin-kemarin aku sudah bahas dari Toraja, dari Kalimantan, dan sekarang datang dari Pulau Bali. Dan yang seperti kalian tahu juga, Bali ini memang merupakan salah satu ikon kebudayaan budaya masyarakat Indonesia, seperti tari kecak, leak Bali, dan beberapa tempat wisata lainnya ya kan. Dan ini Wak, Bali juga terkenal dengan budaya upacara ngaben. Jika kita berkunjung ke Bali Wak dan mengunjungi sebuah pantai, mungkin kita akan bertemu dengan sekelompok masyarakat yang sedang menyelenggarakan upacara ngaben ini. Dan yang pasti sama dengan upacara-upacara adat lainnya, ngaben ini juga pasti memiliki makna dan tujuan tersendiri bagi masyarakat Hindu di Bali Wak. Nah, jadi sebenarnya apa sih upacara ngaben itu dan apa makna dari ritual ngaben ini? Kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke Wak, jadi bagi masyarakat Hindu di Bali, upacara ngaben ini termasuk dalam Pitrayatnya, yaitu upacara yang ditujukan untuk mengembalikan roh leluhur atau orang yang sudah meninggal ke tempat asalnya Wak. Secara sederhana aja, ngaben ini merupakan ritual pembakaran jenazah atau kremasi jenazah Wak. Nah, istilah ini secara khusus digunakan oleh masyarakat yang memeluk agama Hindu di Pulau Dewata Bali ini, dan secara harafiah ada 3 pendapat arti dari ngaben tersebut Wak. Ada yang percaya bahwa ngaben ini berasal dari kata beya yang artinya bekal. Kemudian ada juga yang mengartikan dari kata ngabu atau menjadi abu. Dan ada pula yang berpendapat bahwa ngaben ini berarti penyucian dengan menggunakan api menurut keyakinan agama Hindu. Landasan filosofis ngaben ini Wak bisa diuraikan secara umum dan secara khusus juga. Landasan-landasan pokok ngaben secara umum adalah 5 kerangka agama Hindu Wak, yang disebut dengan Pancasrada atau 5 keyakinan. Sedangkan kalau misalnya secara khususnya nih, ngaben ini dilaksanakan karena cinta yang mendalam terhadap leluhur dan pembebasan dosa Wak. Mereka mempercayai bahwa ngaben ini adalah upacara penyempurnaan jiwa, mengembalikan unsur-unsur yang membentuk tubuh manusia ke asalnya gitu. Dan dalam kepercayaan masyarakat Hindu, jasad manusia ini terdiri dari 2 unsur, yaitu badan halus atau rohniha atau atma, dan badan kasar yaitu fisik. Nah, fisik atau badan kasar ini terdiri dari 5 unsur atau biasa juga disebut panca mahabhuta. Kelima unsur tersebut yaitu pertiwi atau tanah, teja atau api, apah atau air, bayu atau angin, dan akasa atau ruang hampa Wak. Yang mana kekuatan dari 5 unsur tersebut ini menciptakan yang namanya tula sarira, yaitu kekuatan pertiwi menciptakan kulit, kekuatan teja menciptakan darah daging, kekuatan apah menciptakan sumsum, kekuatan bayu menciptakan tulang belulang, dan kekuatan akasa menciptakan urat-urat kita. Nah, dari kelima unsur tersebut dipercaya membentuk fisik manusia dan digerakkan oleh roh tadi. Nah, saat seorang manusia meninggal dunia, menurut mereka yang mati itu hanyalah badannya saja, sedangkan rohnya tidak Wak. Oleh karena itulah makanya untuk mensucikan roh tersebut, bagi mereka upacara ngaben ini perlu dilakukan. Dan pengembalian semua unsur panca mahabhuta dipercaya semakin cepat semakin baik, agar sang atma atau roh tadi Tuhan tidak tersesat jalannya dalam menemukan tempat istirahat terakhirnya yang sesuai dengan karmanya Wak. Menurut mereka Wak, jika jasad ini hanya dikuburkan di dalam tanah saja, proses penghancuran untuk menyatu dengan tanah itu berlangsung sangat lama. Sementara sang atma ini mengalami keterikatan dengan jasad yang belum dikembalikan ke alam gitu. Dan didasari oleh kepercayaan inilah upacara ngaben
pun mempunyai makna dan tujuan secara konsepsional bahwa 1. Membakar jenazah itu merupakan suatu rangkaian upacara untuk mengembalikan segala unsur panca mata buta tadi, yaitu 5 unsur fisik manusia, kepada asalnya masing-masing agar tidak menghalangi perjalanan atma atau roh ke sunya lokawa atau alam-alam kedewataan atau ketuhanan. Terus yang kedua, dengan membakar jenazah maupun simbolisnya ini kemudian bisa menghanyutkan abu ke sungai atau laut itu, memiliki makna untuk melepaskan sang atma atau roh tadi dari belenggu keduniawian sehingga dapat dengan mudah bersatu dengan Tuhan. Dan yang ketiga, bagi pihak keluarga, upacara ini merupakan simbolisasi bahwa memang pihak keluarga ini sudah ikhlas dan merelakan kepergian yang bersangkutan. Nah, kalau dalam pelaksanaannya nih Wak ya, upacara ngaben yang merupakan upacara kematian ini justru jauh dari kesan kesedihan dan duka cita yang mendalam Wak. Perayaan upacara ngaben ini biasanya dilakukan dengan semarak, meriah, semua orang bergembira, bersukacita mengiringi proses pemakaman ini. Karena nih Wak ya, di Bali sendiri ada suatu keyakinan bahwa keluarga yang ditinggalkan tidak boleh menangisi orang yang telah meninggal karena hal itu dianggap dapat menghambat perjalanan sang arwah menuju tempat peristirahatan terakhirnya. Nah, itu tadi sedikit informasi seputar apa itu ngaben ya Wak ya. Sekarang kita masuk ke jenis dari upacara ngaben. Check it out. Nah, jadi Wak, upacara ngaben ini mempunyai beberapa macam tata cara. Tergantung juga dengan kemampuan sang keluarga mendiang yang ditinggalkan. Dan juga umumnya nih Wak ya, pelaksanaan ini dibagi berdasarkan tahta juga. Dan tentunya juga dengan kebijakan turun-temurun adat pastinya. Karena setiap upacara ini memerlukan biaya yang berbeda-beda, ada yang digelar dengan sangat megah, dengan iring-iringan ratusan orang dan hiasan yang sangat mewah, dengan kisaran biaya bisa mencapai 150 sampai 200 juta rupiah. Ada juga yang diadakan secara massal Wak. Biasanya ini untuk para keluarga yang kurang mampu dan hanya membutuhkan biaya sekitar 2,5 juta rupiah saja. Dan bahkan juga nih Wak ya, bisa gratis untuk mereka yang betul-betul tidak mampu. Nah, ini nih Wak, beberapa rangkuman singkat tentang beberapa jenis-jenis dari upacara ngaben. Yang pertama ngaben sawa wedana wedane. Sawa wedana atau sawa prateka ini adalah upacara ngaben dengan melibatkan jenazah yang masih utuh tanpa dikubur terlebih dahuluan. Nah, diketahui kalau tipe ngaben ini adalah upacara ngaben yang besar yang juga memakan banyak biaya. Biasanya upacara ini dilaksanakan dalam kurun waktu 3-7 hari terhitung dari hari meninggalnya orang tersebut. Dan pengecualian juga bisa diberikan kepada persiapan yang membutuhkan waktu sampai sebulan juga. Jadi nggak terus-terusan 3-7 hari gitu. Nah, sementara pihak keluarga mempersiapkan segala sesuatu untuk upacara, maka jenazah yang masih utuh ini akan diletakkan di balai adat dengan pemberian ramuan-ramuan tertentu untuk memperlambat pembusukan dari jenazah. Dan dewasa ini pemberian ramuan itu sering digantikan dengan penggunaan formalin. Dan selama jenazah ini masih ditaruh di balai adat itu, Wak, pihak keluarga masih memperlakukan jenazah tersebut seperti selayaknya masih hidup. Seperti membawakan kopi, memberikan makan di samping jenazah, membawakan handuk dan pakaian dan lain-lain. Karena Wak ya, sebelum dilakukan prosesi yang disebut papegatan, yaitu salah satu prosesi di dalam upacara ngaben di mana dilakukan proses pemutusan hubungan duniawi dan cinta dari kerabat, maka yang bersangkutan dianggap hanya tidur Wak dan masih berada di lingkungan keluarganya. Itu yang pertama. Yang kedua, mendem sawe Wak. Nah, mendem sawe ini artinya penguburan jenazah atau jenazah yang betul-betul dipendam tuh loh Wak. Dan ritual ini dilakukan ketika keluarga yang berkabung ini belum memiliki dana yang cukup untuk melakukan ritual ngaben. Dan pada prinsipnya nih Wak ya, orang yang meninggal harus segera di ngaben. Dan bagi mereka-mereka yang membutuhkan waktu Wak, jasad ini memang wajib dikubur terlebih dahulu dengan kepercayaan bahwa jasad tersebut dititipkan pada salah satu dewi Hindu yang disebut dengan Dewi Durga. Jadi masih dititipkan dulu nih Wak. Terus yang ketiga, pranawa-pranawa. Nah, pranawa-pranawa ini merupakan nama tipe ngaben yang menggunakan huruf suci sebagai simbol jasad. Dan dalam tipe ngaben sederhana ini, jenazah itu dikuburkan terlebih dahulu 3 hari sebelum upacara ngaben dilaksanakan. Di mana pada mayat yang telah dikubur selama 3 hari itu, sebelum proses pembakaran nanti akan diadakan proses ngulapin Wak, yaitu salah satu rangkaian di dalam upacara ngaben di mana dilakukan proses pemanggilan roh orang yang sudah meninggal tadi. Jadi prosesnya adalah jenazah dikubur,
kubur, proses ngulapin dulu atau pemanggilan roh tadi. Kemudian jenazah ini kembali diambil dari liang kubur dan barulah itu Wak dilanjutkan dengan proses ngaben. Nah itu tadi pranawa-pranawa. Terus lagi ada nih Wak yang keempat, pranawa buana kosa. Nah ini hampir sama Wak dengan ngaben pranawa-pranawa tadi. Upacara ngaben pranawa buana kosa ini dilakukan dengan menguburkan jenazahnya terlebih dahulu sebelum diaben. Dan menurut kepercayaan masyarakat Hindu, pranawa buana kosa ini merupakan aliran dari Dewa Brahma terhadap Resi Brgu. Nah, Resi Brgu itu apa? Nah, Resi Brgu ini adalah salah satu orang suci yang mendapatkan wahyu di dalam agama Hindu. Dan saya juga Wak, mohon maaf tidak banyak informasi yang bisa menginfokan tentang perbedaan dua jenis ngaben ini. Mungkin untuk teman-teman yang punya informasi lebih lengkap lagi bisa tolong komenkan di bawah Wak ya. Terus yang kelima, swaste Wak. Nah, swaste ini artinya lenyap atau hilang. Dimana upacara swaste ini adalah upacara ngaben tanpa memperlibatkan jenazah maupun kerangka mayat. Nah, hal ini biasanya dilakukan karena beberapa hal seperti meninggal di luar negeri atau tempat yang jauh kali, atau jenazah yang tidak ditemukan akibat kecelakaan atau lain-lain. Dan pada upacara ini jenazah biasanya disimbolkan dengan kayu cendana yang dilukis dan diisi aksara magis sebagai badan kasar dari atma atau roh orang yang bersangkutan. Nah itu tadi tuh jenis-jenis dari upacara ngaben. Nah sekarang kita masuk nih langsung ke bagaimana rangkaian dari upacara ngaben itu sendiri ya. Apa tadi? Check it out, mantap. Kurang keras. Nah jadi untuk rangkaian upacara ngaben tersendiri biasanya itu persiapan proses upacara ngaben ini pasti akan dilakukan jauh-jauh hari sebelum hari baik untuk proses pengabean atau pembakaran yang ditetapkan oleh pemuka agama umat Hindu, dimana dibantu oleh tetangga-tetangga. Biasanya keluarga yang ditinggalkan ini akan mempersiapkan bade dan lembu. Bade dan lembu atau sebuah wadah yang bentuknya menyerupai vihara yang disimbolkan sebagai rumah Sang Hyang Widi. Nah, bade dan lembu itu merupakan sebutan bagi tempat jenazah pada proses ngaben Wak. Dimana bade ini digunakan untuk membawa jenazah ke tempat pembakaran, sedangkan lembu digunakan sebagai tempat jenazah dibakar. Bukan lembu kerbau ya Wak ya, tempat jenazah dibakar. Dan bentuk wadahnya biasanya megah kali Wak, semarak lah gitu. Dan sekaligus ini juga bisa memperlihatkan golongan dan kedudukan sosial ekonomi keluarga dari orang yang meninggal dunia ini. Nah, rangkaian upacara ngaben ini dapat dikatakan mempunyai proses yang lumayan panjang juga Wak. Nah, proses tersebut nih kita masuk. Dimulai dari pertama ngulapin tadi tuh loh, masih ingat kan Zuyung? Nah, ngulapin ini adalah apa tadi? Proses untuk memanggil sang atma atau roh orang yang sudah meninggal ini. Nah, prosesi ini dilakukan apabila orang tersebut meninggal di rumah dan juga dapat dilakukan apabila yang bersangkutan ini meninggal di luar rumah atau di rumah sakit gitu. Dan prosesi ini dilaksanakan dengan tata cara dan tradisi setempat Wak. Proses ngulapin ini biasanya dipimpin oleh seorang pemangku dan menyediakan persembahan juga atau disebut banten oleh masyarakat Bali Wak. Nah persembahan yang digunakan ini bernama persembahan pengeresikan atau persembahan ayaban tumpeng 5. Tujuan diadakannya proses ngulapin ini adalah agar roh orang yang telah meninggal ini tetap dekat dengan jenazahnya. Terus setelah ngulapin dilanjutkan dengan rangkaian berikutnya yaitu nyiramin atau ngemandusin Wak. Nah setelah melakukan proses ngulapin itu pihak keluarga ini harus melakukan proses nyiramin atau ngemandusin tadi, yaitu proses memandikan dan membersihkan jenazah yang biasanya dilakukan di halaman rumah keluarga yang bersangkutan. Prosesi ini dipimpin oleh orang yang dianggap paling tua di masyarakat setempat. Proses nyiramin ini disertai dengan pemberian simbol-simbol seperti bunga melati di rongga hidung, belahan kaca di atas mata, daun intaran di alis, dan perlengkapan lainnya dengan tujuan untuk mengembalikan kembali nih Wak fungsi-fungsi dari bagian tubuh ke asalnya. Serta apabila roh mendiang ini mengalami reinkarnasi kembali agar dianugerahi badan yang lengkap, nggak cacat lagi tua. Dan setelah proses ini selesai, jenazah pun akan dipakaikan pakaian adat Bali seperti layaknya orang yang masih hidup. Setelah prosesi itu selesai, lanjut lagi ke rangkaian berikutnya yaitu ngajum kajang. Nah sebelum jenazah ini dimasukkan ke dalam bade tadi Wak, keluarga ini akan melakukan prosesi ngajum kajang. Kajang ini adalah selembar kertas putih yang ditulis dengan aksara-aksara magis oleh pemangku atau tetua adat setempat Wak. Dan setelah selesai ditulis, maka para kerabat dan keturunan dari yang bersangkutan akan melaksanakan prosesi ngajum kajang dengan cara menekan kajang itu sebanyak 3 kali kepada orang yang telah meninggal dunia tersebut sebagai
sebagai simbol kemantapan hati. Para kerabat ini melepaskan kepergian mendiang dan menyatukan hati para kerabat sehingga mendiang ini dapat dengan cepat melakukan perjalanan ke alam selanjutnya. Setelah proses itu selesai, lanjut lagi ke proses berikutnya, yaitu ngaskara. Ngaskara ini adalah prosesi yang bermakna penyucian roh mendiang. Karena ketika kematian terjadi, mereka percaya badan ini terpisah dengan roh, tetapi masih dipercaya bahwa roh tersebut masih diikuti oleh alam pikiran, perasaan, keinginan, dan nafsu juga. Oleh karena itu, masyarakat Hindu percaya bahwa roh yang tidak diaben puluhan tahun akan berubah menjadi roh yang tidak bersih dan dapat mengganggu kehidupan manusia. Nah, penyucian ini juga dilakukan dengan tujuan agar roh yang bersangkutan ini dapat bersatu dengan Tuhan dan bisa menjadi pembimbing kerabatnya yang masih hidup di dunia. Setelah itu selesai, lanjut lagi nih ke mameras. Mameras ini berasal dari kata pras yang artinya berhasil, sukses, atau selesai. Prosesi ini dilakukan apabila mendiang sudah memiliki cucu, karena menurut keyakinan mereka cucu tersebutlah yang akan menuntun jalannya mendiang melalui doa-doa dari cucunya ini. Setelah itu dilanjutkan dengan prosesi yang disebut papegatan. Papegatan ini berasal dari kata pegat yang artinya putus. Nah, makna prosesi ini adalah untuk memutuskan hubungan duniawi dan cinta dari kerabat mendiang, sebab kedua dari hal tersebut akan menghalangi perjalanan sang roh ini menuju Tuhan. Dan melalui prosesi ini pihak keluarga berarti telah secara ikhlas melepas kepergian mendiang ke tempat yang lebih baik. Dan sarana dari proses ini adalah sesaji atau banten tadi yang disusun pada sebuah lesung batu dan di atasnya nanti diisi 2 cabang pohon dadap yang dibentuk seperti gawang dan dibentangkan benang putih pada kedua cabang pohon tersebut. Nah, nantinya benang ini akan diterobos oleh kerabat dan pengusung jenazah sebelum keluar rumah hingga putus. Nah, setelah itu selesai, lanjut lagi ke pakiriman ngutang. Nah, jadi setelah beberapa prosesi mendoakan jenazah selesai dilakukan, maka jenazah pun akan diletakkan ke bade tadi untuk diusung beramai-ramai ke tempat upacara ngaben. Nah, dari rumah yang bersangkutan, anggota masyarakat akan mengusung semua perlengkapan upacara beserta jenazah diiringi oleh suara gong khas Bali yang dikenal sebagai bleganjur. Ditabuh bertalu-talu dan bersemangat pula. Dan di perjalanan menuju tempat pembakaran tersebut, jenazah ini akan diarak berputar 3 kali berlawanan arah jarum jam yang bermakna sebagai simbol mengembalikan unsur panca mahabhuta tadi atau 5 unsur fisik manusia ke tempatnya masing-masing. Selain itu, perputaran ini juga bermakna berputar 3 kali di depan rumah mendiang ini sebagai simbol perpisahan dengan sanak keluarga. Itu di depan rumah nanti berputar juga nih 3 kali di perempatan atau pertigaan desa sebagai simbol perpisahan dengan lingkungan masyarakat. Terus berputar lagi nih 3 kali di tempat pembakaran sebagai simbol perpisahan dengan dunia ini. Terus lanjut lagi ke rangkaian yang disebut ngeseng. Nah, sesampai di tempat acara nih jenazah itu akan diletakkan di lembu disertai sesaji dan banten agar prosesi ngeseng ini dapat dilakukan. Ngeseng ini apa, Nat? Ngeseng ini adalah upacara pembakaran jenazah itu yang dilakukan oleh pemuka agama, di mana jenazah tersebut akan dibacakan doa mantra, diperciki dengan air suci yang disebut dengan tirte pengantas, kalau nggak salah sebutnya kayak gitu. Mohon maaf kalau salah ya yang memiliki kekuatan untuk menenangkan roh dan untuk menyadarkan roh bahwa dia ini telah berada di dunia yang lain dan untuk menunjukkan jalan kepada sang roh untuk menuju jalan yang mesti dituju sesuai dengan ketentuan Yang Maha Kuasa. Dan setelah inilah baru jenazah dibakar hingga menjadi abu. Setelah itu masih ada lagi nih namanya nganyut. Nah, setelah dibakar tadi sudah menjadi abu abu tersebut akan dikumpulkan dan kemudian dilakukan prosesi nganyut ini, dimana prosesi ini bermakna sebagai ritual untuk menghanyutkan segala kekotoran yang masih tertinggal dalam roh mendiang dengan simbolisasi berupa menghanyutkan abu jenazah tadi ke laut atau ke sungai. Nah, udahlah selesailah sudah prosesi upacara dari ngaben ini. Tapi nih sebenarnya ada lagi nih satu prosesi terakhir setelah upacara ngaben yang disebut makelut, dimana 12 hari setelah selesainya proses pembakaran jenazah tadi, prosesi makelut ini baru dilakukan dimana makna dari prosesi makelut ini adalah untuk membersihkan dan menyucikan kembali lingkungan keluarga akibat kesedihan yang melanda keluarga yang ditinggalkan 12 hari setelah pembakaran jenazah tersebut. Nah, itulah tadi rangkaian dari upacara ngaben. Selesai sudah. Oke jadi itu tadi sedikit penjabaran yang bisa aku berikan kepada kalian di video kali ini. Dan aku sangat berharap dari beberapa penjelasan aku di video ini, kita semua ini semakin bisa dapat menghargai dan menghormati segala perbedaan antar budaya yang memang kita miliki di berbagai daerah di Indonesia Seperti kata apa? Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda kita tetap satu. Satu Indonesia.
merdeka. Aku mau bilang mantap, tadi salah, merdeka. Dan yang jelas kalau ada informasi yang aku sampaikan tadi kurang atau keliru, aku minta maaf. Tolong sekali kalian bisa tambahkan atau koreksi di kolom komentar di bawah, Wak ya. Khususnya untuk Wak Bali semuanya. Aku yakin aku serta Wak di sini juga pengen banget dengar informasi tambahan dari kalian. Om Santi Om. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye. Dah.